Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Jarsal, Prodi Sarjana Kebidanan dari Fakultas Kesehatan Universitas Megabuana Palopo. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang role model dalam asuhan kebidanan. Perlu kita ketahui bahwa model asuhan kebidanan adalah suatu bentuk pedoman atau acuan yang merupakan kerangka kerja seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan, dipengaruhi oleh filosofi yang dianut bidan. Filosofi asuhan kebidanan meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam paradigma kesehatan atau manusia, perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Adapun macam-macam model asuhan kebidanan. Yang pertama, medical model, yang kedua, health for all, yang ketiga, model partisipasi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang macam-macam model dalam asuhan kebidanan. Yang pertama, medical model adalah merupakan fondasi dari praktik-praktik kebidanan yang sudah meresap di masyarakat, meliputi proses penyakit, pemberian tindakan, dan komplikasi penyakit atau tindakan. Yang kedua yaitu model sehat untuk semua, health for all, diproklamirkan oleh WHO sejak tahun 1978. Fokus dari model ini adalah pada wanita, keluarga, dan masyarakat. Pelaksanaannya adalah bidan di komunitas. Yang ketiga yaitu model partisipasi, adalah adanya partisipasi ibu dalam interaksinya dengan bidan pada tingkat individual maupun tingkat masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep role bidan dalam pelayanan kebidanan. Dalam pengertian konsep-konsep adalah penopang sebuah teori yang menjelaskan tentang suatu teori yang dapat diuji melalui observasi atau penelitian, sedangkan model adalah contoh atau peraga untuk menggambarkan suatu kegunaan model yang tersusun. Yaitu, yang pertama yaitu untuk menggambarkan beberapa aspek dengan mengartikan persamaan seperti struktur gambar, diagram, rumus, dan model seperti teori. Yang kedua yaitu menggambarkan sebuah kenyataan atau gambaran abstrak garis besar praktik kebidanan. Kebidanan merupakan ilmu yang terbentuk dari berbagai disiplin ilmu yang terkait dengan pelayanan kebidanan, meliputi ilmu kedokteran, ilmu keperawatan, ilmu sosial, ilmu perilaku, ilmu budaya, dan kesehatan masyarakat, serta ilmu manajemen untuk dapat memberikan pelayanan. Nah, selanjutnya yaitu konsep role model. Model dalam asuhan kebidanan didasarkan pada kenyataan bahwa kehamilan dan persalinan merupakan episode yang normal dalam siklus kehidupan wanita. Model kebidanan ini dapat dijadikan tolak ukur bagi bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan pada klien, sehingga akan terbina suatu hubungan saling percaya dan pelaksanaan asuhan kebidanan. Dengan hal ini, profesi kebidanan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam upaya penurunan angka kesakitan, trauma persalinan, kematian, dan kejadian seksio sesaria pada persalinan. Jadi, model kebidanan adalah suatu bentuk pedoman atau acuan yang merupakan kerangka kerja seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Nah, perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia dimulai pada tahun 1807. Ketika angka kematian ibu dan bayi tinggi sehingga dukun dilatih untuk pertolongan persalinan. Akan tetapi, hal ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya pelatihan kebidanan pada zaman Gubernur Daendels. Pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kebidanan, hanya diperuntukkan bagi orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Kemudian pada tahun 1849 dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia di Rumah Sakit Militer Belanda, sekarang RSPAD Gatot Subroto. Seiring dengan dibukanya pendidikan dokter tersebut, pada tahun 1851 dibuka pendidikan bidan bagi wanita pribumi di Batavia oleh seorang dokter militer Belanda. Kemudian lulusan ini bekerja di rumah sakit juga di masyarakat. Nah, berdasarkan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki bidan terbagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama, bidan vokasi atau bidan pelaksanaan, yaitu seseorang yang telah lulus pendidikan kebidanan diploma 3 yang memiliki kompetensi, sudah diregistrasi dan diberikan izin untuk melakukan praktik bidan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktik mandiri perorangan. Yang kedua yaitu bidan profesi, merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan kemudian setingkat diploma 4 atau sarjana yang memiliki kompetensi, sudah diregistrasi dan diberikan izin untuk melakukan praktik bidan di fasilitas pelayanan kesehatan maupun praktik mandiri perorangan. Bidang tersebut dapat berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola, dan pendidik. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila terdapat kesalahan kata dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.